Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan juga terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190. Sebelum memulai pada video kali ini, kita akan lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan kandungan surat Ali Imran ayat 190 dengan baik dan benar. Tujuan kita yang ketiga adalah melafalkan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Ali Imran ayat 190 dengan fasih. Yang keempat, menyimpulkan isi kandungan dari Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Ali Imran ayat 190. Yang kelima, mempresentasikan isi kandungan dari ayat tersebut dengan baik dan lancar. Mari kita mulai membaca surat Asy-Syams bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsi wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Surat Asy-Syams termasuk surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Surat ini dinamakan surah Asy-Syams karena diambil dari ayat pertama yang artinya adalah matahari. Tahukah kalian siapakah kaum Tsamud? Kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi Soleh. Mereka tidak mempercayai tentang kekuasaan Allah sehingga mereka durhaka terhadap ajakan dari Nabi Soleh. Kaum Tsamud adalah orang-orang yang bertempat tinggal di kota Hajar yang terletak antara Tabuk dan Madinah. Mereka hidup sesudah kaum Ad, lalu Allah mengutus seorang Rasul kepada mereka yang juga dari kalangan mereka. Lalu Nabi Soleh datang dan memerintahkan kaumnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Soleh berkata kepada mereka, Dia atau Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Nabi Soleh melanjutkan, karena itu mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Namun ajakan Nabi Soleh itu dicibir oleh kaumnya. Mereka berkata, Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Nabi Soleh berkata, Hai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat darinya, maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu, kalian tidak menambah apapun kepadaku selain dari kerugian. Allah menceritakan pembicaraan antara Nabi Soleh alaihissalam dan kaumnya, serta keadaan kaumnya yang bodoh lagi pengingkar karena mereka mengatakan, Sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Terdapat dalam surat Hud ayat 62. Kemudian setelah Soleh berkata, Hai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Nabi Soleh kemudian berkata, Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah
Dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat. Singkatnya, unta itu dibunuh dan terjadi pada hari Rabu. Pada petang harinya, ke-9 orang lelaki yang membunuh itu bertekad akan membunuh Nabi Soleh juga. Mereka mengatakan, jika dia benar maka berarti kita mendahuluinya mati sebelum kita mati karena azab. Jika dia dusta, maka kita timpakan kepadanya nasib yang sama seperti yang dialami untanya itu. Mereka berkata, bersumpahlah kalian dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian bebatuan itu pun diturunkan oleh Allah untuk menghalau mereka sampai kepada Nabi Soleh. Akhirnya orang yang makar tersebut tidak berhasil untuk membunuh Nabi Soleh. Setelah Nabi Soleh terbunuh, maka beliau berkata, tunggulah azab Allah dalam 3 hari. Pada waktu itu, unta terbunuh pada hari Rabu. Pada hari Kamis, yaitu wajah pembunuhnya berubah menjadi berwarna kuning, persis seperti apa yang dijanjikan oleh Nabi Soleh kepada mereka. Selanjutnya pada hari keduanya, yakni pada hari Jumat, wajah mereka berubah menjadi merah. Pada hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi hitam. Mereka tidak tahu bagaimana wajah mereka berubah menjadi hitam seperti itu, sehingga mereka hanya terdiam memandang azab yang telah menimpa mereka. Lalu, pada saat itu juga, roh mereka sekaligus tercabut dalam masa yang sama saat itu juga. Ulama tafsir mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaum keturunan Samud selain dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang mengikutinya. Pada surat Asy-Syam ayat 1-7 Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaan atau ciptaannya. Nah, sumpah-sumpah tersebut merupakan bukti kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang-orang yang menyucikan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Sebaliknya, merugilah bagi orang-orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal.